Man City libas Arsenal, The Gunners gagal juara, Chelsea kalah lagi di bawah kendali Frank Lampard, Inter Milan lolos ke final Coppa Italia. Usai hancurkan Madrid, Castellanos justru sanjung Messi. Sheffield United susul Burnley promosi ke Premier League. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester City berhasil mengalahkan Arsenal 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris Kamis 27 April dini hari waktu Indonesia Barat. 4 gol City diciptakan masing-masing oleh Kevin De Bruyne pada menit ke-7 dan menit ke-54. Sedangkan 2 gol lainnya ditorehkan oleh John Stones dan Erling Haaland pada menit 45 dan 90. Sementara satu-satunya gol Arsenal dibuat oleh Rob Holding. Dengan kemenangan ini, City semakin memangkas jarak dengan Arsenal yang memimpin klasemen sementara menjadi hanya 2 poin. Chelsea kalah lagi, kali ini lawan Brentford di Stamford Bridge. Brentford mampu mengungguli Chelsea di babak pertama berkat gol bunuh diri dari Cesar Azpilicueta. Tim tamu berhasil menggandakan keunggulan di babak kedua via gol Bryan Mbeumo. Skor 2-0 untuk Brentford menjadi hasil akhir laga. Ini menjadi kekalahan kelima Chelsea di semua kompetisi secara beruntun. Semuanya terjadi dikala Frank Lampard menduduki kursi manajer The Blues. Pada laga lain, Liverpool mendekati ke zona 4 besar setelah menang 2-1 atas West Ham pada pekan ke-33 Liga Inggris di Stadion London. Liverpool tertinggal lebih dulu berkat sepakan jarak jauh Lucas Paqueta. The Reds lantas menyamakan kedudukan lewat tendangan Cody Gakpo. Dan kemenangan Liverpool dipastikan berkat tandukan Joel Matip di menit 67. Dari ajang La Liga Spanyol, Atletico Madrid berhasil mengalahkan tuan rumah Real Mallorca. Atletico sempat tertinggal duluan oleh gol Matija Nastasic sebelum menyamakan lewat Rodrigo de Paul. Pada babak kedua, Atletico berbalik unggul 3-1 lewat gol-gol Alvaro Morata dan Yannick Carrasco. Tambahan 3 poin membuat Atletico kukuh di posisi ketiga klasemen La Liga dengan 63 poin, selisih 2 angka dari Madrid di posisi kedua. Di tempat lain, Barcelona menelan kekalahan mengejutkan dalam lawatan ke markas Rayo Vallecano pada pekan ke-31 Liga Spanyol 2022-23. Skuad Xavi kalah dengan skor 1-2. Barca kebobolan 2 gol terlebih dahulu lewat aksi Alvaro Garcia menit 19 dan Fran Garcia menit 53. Barca hampir kalah 2 gol tanpa balas. Untungnya Robert Lewandowski bisa memperkecil kedudukan di akhir laga. Dari ajang Coppa Italia, Inter Milan melangkah ke final setelah menyingkirkan Juventus usai leg kedua semifinal di Giuseppe Meazza. Inter memastikan 1 tiket ke partai puncak setelah menang tipis 1-0 berkat gol Federico Di Marco. Hasil ini membuat La Beneamata lolos karena kedua tim bermain imbang 1-1 di leg pertama. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menyebut The Gunners layak kalah dari Man City di laga tersebut. Arteta mengaku timnya layak kalah dengan permainan buruk di atas lapangan. Arteta bahkan menjelaskan bahwa Arsenal kalah dalam dasar-dasar permainan sepak bola melawan City yang tampil gemilang. Arteta juga menilai level permainan Arsenal jauh menurun dibandingkan beberapa kemenangan terakhir mereka. Di sisi lain, Man City yang sedang on fire menampilkan level tertinggi mereka di Etihad Stadium. Penyerang Manchester City Erling Haaland baru saja menorehkan rekor fantastis di Liga Inggris. Usai mencetak 1 gol ke gawang Arsenal, sudah mengemas 33 gol di divisi utama Liga Inggris musim ini, Haaland menjadi pemain tertajam sepanjang sejarah sejak Premier League diikuti 20 klub. Catatan 33 gol Haaland melewati rekor sebelumnya yaitu 32 gol yang diukir Mohamed Salah di Liverpool pada musim 2017-18. Kevin De Bruyne enggan terburu-buru membahas soal juara Liga Inggris 2022-23 usai Manchester City menghajar Arsenal. Orang-orang akan berpikiran bahwa ini adalah soal gelar, tetapi yang kami pikirkan adalah tentang permainan bagus dan kami melakukannya. De Bruyne mengingatkan, menurut De Bruyne masih banyak yang harus dilakukan timnya di sisa musim ini, apalagi ada 7 pertandingan lagi yang akan dijalani The Citizen.
Ryan Mason resmi menjadi pelatih sementara Spurs menggantikan Christian Stellini yang dipecat minggu lalu. Jelang langkah barunya bersama Spurs, Mason meminta timnya untuk memberikan reaksi di laga melawan MU pada Jumat 28 April. Mason merasa laga melawan MU akan menjadi momentum yang bagus untuk membangkitkan gairah bermain Spurs. Terlebih bermain di kandang akan menjadi langkah bagus untuk mengembalikan kepercayaan para fans. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengungkapkan dirinya sudah menyiapkan rencana untuk menghentikan pergerakan striker Tottenham Hotspur Harry Kane ketika kedua tim saling bentrok Jumat 28 April dini hari waktu Indonesia Barat. Kane telah melesakkan 31 gol dari 52 pertandingan Tottenham pada musim ini di semua kompetisi. Torehan itu membuat ten Hag menaruh kewaspadaan kepada bomber timnas Inggris tersebut. Menurut ten Hag, Kane merupakan sosok pemain yang tak boleh lepas dari perhatian saat memasuki area pertahanan. Dilansir Sky Sport, Chelsea dikabarkan bakal mengumumkan secara resmi penunjukan Mauricio Pochettino sebagai pelatih baru pekan depan. Laporan itu juga mengklaim bahwa negosiasi berakhir positif. Pelatih berusia 51 tahun itu akan memulai pekerjaannya sebagai pelatih setelah musim 2022-23 berakhir. Saat ini The Blues sedang ditangani pelatih sementara yakni Frank Lampard. Barcelona kembali gagal menaklukkan Rayo Vallecano. Mereka batal memperlebar jarak dengan Real Madrid yang sehari sebelumnya keok dari Girona dalam lanjutan jornada ke-31 La Liga. Football Espanya mengklaim jika hasil tersebut membuat rekor Barca kalah bersua tim asal Madrid itu berakhir minor. Dalam 4 laga terakhir, Azulgrana gagal membukukan kemenangan atas rival domestiknya tersebut. Penyerang Girona, Valentin Castellanos, melayangkan pujian selangit kepada Lionel Messi usai membawa timnya membantai Real Madrid. Ia mengaku Messi adalah sosok yang sangat ia idolakan. Castellanos pun mengatakan kekagumannya pada La Pulga membuatnya jadi pendukung Barcelona. Kita bicara tentang pemain terbaik di dunia. Dia adalah Tuhan bagi kami orang Argentina. Dia membuat saya menangis di Piala Dunia, ujarnya. Pelatih Girona, Michel, bocorkan strategi untuk mengalahkan Real Madrid dengan skor 4-2. Salah satu caranya adalah dengan menghentikan sepak terjang Vinicius Junior. Dia adalah pemain dengan upaya 1 lawan 1 dan rebound terbaik di seluruh dunia. Saya telah mengatakan kepadanya bahwa terkadang kami harus menghentikannya dengan pelanggaran karena betapa bagusnya dia. Tetapi kami selalu melakukannya dengan sportif, kata pelatih Girona itu usai laga. Sheffield United mengalahkan West Bromwich Albion 2-0 dalam pelanjutan divisi Championship Inggris. Hasil itu membuat Sheffield promosi ke Premier League, menyusul Burnley. Sheffield mengunci posisi runner-up Championship dengan 85 poin dari 43 pertandingan dan meski masih punya 3 laga lagi. Dikutip BBC, kick-off laga final Piala FA yang akan digelar di Stadion Wembley pada 3 Juni mendatang awalnya dijadwalkan antara pukul 16.45 dan 17.30 waktu setempat. Namun kepolisian Metropolitan London punya pendapat lain. Faktor keamanan menjadi alasan laga akan dimajukan lebih cepat. Oleh karena itu diputuskan laga akan digelar pukul 15 waktu London. 2 bintang Barcelona menolak permohonan klub agar mereka mengambil pemotongan gaji karena Barca mati-matian berusaha untuk mengurangi tagihan gaji mereka. Seperti diketahui bersama, keuangan dan Barcelona bukanlah 2 hal yang berjalan beriringan secara positif selama beberapa tahun terakhir. 2 pemain yang dikabarkan menolak pemotongan gaji adalah Frank Kessie dan Andreas Christensen. Kontrak pasangan ini telah menyebabkan beberapa masalah bagi klub karena mereka awalnya tidak dapat didaftarkan saat pertama kali tiba musim panas lalu. Evan Ferguson perpanjang kontrak di Brighton. Ia telah menyatakan komitmennya kepada Brighton and Hove Albion dengan menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan klub Liga Inggris tersebut. Tak hanya itu, awal pekan ini Brighton mengkonfirmasi bahwa mereka juga telah menyetujui perpanjangan kontrak jangka panjang dengan rekan senegaranya Ferguson, Andrew Moran, yang kini berkomitmen pada klub hingga 2027. Saat ini, Brighton sedang dalam momentum bagus untuk melakukan perjalanan pertama mereka di Eropa. Roberto De Zerbi tidak mematok kompetisi Eropa tertentu untuk Brighton. Namun, dilihat dari peluang, Brighton masih bisa mencapai zona Liga Champions di musim depan. De Zerbi ingin mencatatkan sejarah baru bagi Brighton di kompetisi Eropa. Terlebih, mereka punya peluang besar untuk mencapai setidaknya zona Liga Eropa.
Jurgen Klopp mengatakan bahwa pencarian Liverpool untuk direktur olahraga klub yang baru sedang menuju ke arah yang benar. Hal ini dikatakan Klopp pada konferensi pers jelang laga kontra West Ham. Saya bukan orang di klub yang bisa memberikan jawaban nyata tentang posisinya ada di tangan orang lain. Tapi apa yang saya dengar, semuanya berjalan ke arah yang benar. Jelas gak? Klopp juga ditanya tentang pentingnya peran direktur olahraga dalam sepak bola modern elit dan menegaskan bahwa masuk akal bagi semua klub top untuk memilikinya. Dewan Sepak Bola UEFA menyerukan kejelasan lebih lanjut tentang undang-undang bola tangga. Mereka juga merekomendasikan perubahan untuk musim depan ketika mengadakan pertemuan perdananya di Lyon. Komite Eksekutif UEFA membuat rekomendasinya minggu ini setelah membahas hukum bola tangan, khususnya poin bahwa tidak setiap lengan atau tangan yang menyentuh bola merupakan pelanggaran. Yacine Adli baru bermain 7 menit untuk AC Milan sejak Oktober, tetapi akan menjadi tambahan yang disambut baik untuk skuad Salernitana asuhan Paulo Sousa untuk musim depan. Seperti dirinci oleh Football Italia, AC Milan bersedia untuk melepas Adli dari skuad mereka di musim panas nanti dan dapat mengirimnya ke Salernitana, klub yang sudah lama mengincar pemain berusia 22 tahun itu. Roberto Firmino memutuskan untuk meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini usai kontraknya habis. Pemain asal Brasil itu menyampaikan keinginannya tersebut kepada klub pada awal Maret 2023. Marca menyebut bahwa Firmino sudah menawarkan diri ke Barcelona, namun ditolak oleh klub asal Spanyol tersebut. Laporan itu juga menegaskan sama sekali tidak pernah ada kesepakatan atau minat dari Barcelona. Dikutip BBC, Liverpool ingin mengontrak Calvin Phillips dari Manchester City dalam kesepakatan 35 juta pounds musim panas ini. Jurgen Klopp telah menargetkan pemain internasional Inggris setelah enggak jadi merekrut Jude Bellingham. Klopp sangat ingin memperkuat opsi lini tengahnya menjelang musim depan dan menjadikan Phillips salah satu target utamanya. Dapat dipahami bahwa Liverpool telah memberitahu Phillips ada di radar mereka dan pemain berusia 27 tahun itu terbuka untuk pindah ke Anfield. UEFA kabarnya siap mencoret Juventus dari kompetisi Eropa musim depan. Bianconeri terancam sanksi itu terkait pelanggaran financial fair play. Sanksi akan diterapkan jika Juventus lolos ke zona Eropa musim depan. Sementara jika memang gagal ke Eropa, maka sanksi UEFA tidak akan berlaku. UEFA sendiri kabarnya siap menunggu putusan dikeluarkan dari otoritas Italia. Namun jika tidak, UEFA berencana memindahkan pengadilan agar bisa keluar keputusan lebih cepat. Manajer timnas Belanda, Ronald Koeman, memberi peringatan kepada kapten andalannya, Virgil van Dijk. Sang bek mendapatkan banyak sorotan karena performanya yang mulai menurun. Koeman tetap memberi peringatan walau posisinya di timnas masih aman. Belanda juga memiliki stok bek bintang yang melimpah. Sorotan dari penggemar bahwa daya juang Van Dijk menurun setelah mengalami cedera parah. Van Dijk sering kalah lari dan tidak mau menjatuhkan diri. Koeman berharap Van Dijk mengambil keputusan yang lebih keras. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!